Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih membahas sunnah-sunnahnya wudhu setelah kemarin bahas siwak, sedikit berhubungan dengan siwak, urutannya, apa yang paling afdol, alatnya, caranya sudah. Kemudian urutan sunnah-sunnah wudhu dari khilaf ya, ada yang ngomong siwak dulu. Khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli sudah dijelaskan. Melanjutkan yaitu sekarang sedikit membahas tentang siwak kemarin ketinggalan bagi orang yang berpuasa. Siwak bagi orang yang berpuasa hukumnya apa? Untuk orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawal, yakni tergelincirnya matahari dari istiwa usyams, dari tengah langit begini, wasati sama ya. Yaitu masuknya waktu zuhur makruh. Mulai masuknya waktu zuhur bersiwak hukumnya apa? Makruh bagi orang yang berpuasa. Ini pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini. Tapi ada ikhtiarnya Imam Nawawi, yaitu dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Si Imam Nawawi tidak berpendapat ini, tidak di dalam mazhab Syafi'i. Namanya ikhtiar. Kalau ikhtiar itu berarti dia keluar daripada mazhab. Ya ini apa? Imam Syafi'i tidak ada pendapatnya, tidak pernah ngomong bahwa hukumnya tidak makruh setelah zawal. Tapi Imam Nawawi ngomong sunnah sampai maghrib. Tetap sunnah sampai maghrib. Ala kulli hal, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i makruh kalau setelah zuhur. Dan yang perlu diperhatikan seperti kemarin, kalau siwaknya basah bagi orang yang berpuasa, kan sudah di pertemuan kemarin sudah, yaitu kalau basahnya sekiranya kalau diperes itu netes, batal puasanya. Tapi kalau hanya kalau diperes tidak sampai netes, cuma basah saja, maka tidak batal. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian bagi orang yang berpuasa itu kenapa kok makruh? Karena fadilahnya orang yang berpuasa, bau mulutnya itu indallah atyabu min rihil misik ya. Lebih wangi daripada bau misik di sisi Allah ya, di sisi Allah. Nah, itu akan hilang bau mulutnya orang yang berpuasa ini apabila disiwaki, makanya makruh. Makanya apa? Makruh. Dan biasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu setelah zuhur, masuk waktu zuhur, yakni setelah zawal. Makanya makruhnya kenapa tidak dari pagi? Karena biasanya orang yang berpuasa itu pagi belum bau. Kalau sudah zawal baru bau, nah, baru makruh. Baru makruh. Tetapi seandainya kalau ada orang karena dia ini sahurnya makan apa tidak tahu ya, sehingga pagi sudah bau mulutnya. Makanya apa? Apakah makruh? Nah, kalau karena puasa bukan karena ini normal ini. Makanannya ya normal aja, enggak tidak menyebabkan cepat bau. Normal aja. Berarti ini karena bau puasa ini, maka makruh walaupun dari pagi, walaupun sebelum zawal. Seandainya bau mulutnya bukan karena faktor lain, tapi karena puasa, tapi dari pagi baunya, maka sudah makruh walaupun sebelum zawal. Walaupun sebelum. Kalau karena tidur, karena faktor-faktor lain, misalnya enggak tahu, Allah alam, mungkin makan sahurnya makan pete ya atau apa, sehingga pagi sudah bau, maka tidak makruh kalau bukan karena puasa. Kalau siang bau tapi bukan karena puasa, ini sudah jam 2 ini, tapi mulutnya jelas bau, tapi baunya bukan bau puasa, tapi bau karena tadi jam 11 belum zuhur lupa makan, akhirnya mulutnya bau makanan. Makanya apa? Nah, ini ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Ala kulli hal ini pembahasannya lumayan panjang ya.
Ya mungkin dibahas singkat seperti itu. Ini yang jelas ada khilaf, ada yang mengatakan tetap makruh, ada yang mengatakan tidak makruh karena mulutnya bukan bau karena puasa tapi karena makanan. Yang jelas itu ada khilaf di situ. Ala kulli hal silahkan fadol yang mau bersiwak ikut pendapat ini dan itu terserah. Tapi yang jelas diperhatikan siwaknya kalau basah apapun ya karena ludah pun tetap bisa batal selama kalau diperes netes. Selama kalau diperes keluar cairannya netes maka batal. Itu diperhatikan. Itu yang tertinggal kemarin dari pembahasan siwak. Kemudian sekarang melanjutkan sunnah-sunnahnya wudhu yaitu apa? Wa ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan. Sebelum memulai wudhu disunahkan apa? Membasuh kedua telapak tangan. Nah, disunahkan sampai apa? Pergelangan ya. Tidak usah panjang-panjang sampai pergelangan. Ghuslul kafain. Ini karena apa? Ada hikmahnya ya. Karena ngecek suhu air juga ya. Karena ditakutkan tiba-tiba kok airnya panas atau ternyata air keras misalnya. Tidak ada yang tahu. Digambiar itu apa? Dibasuh langsung di muka ternyata airnya berbahaya ini misalnya. Nah, kalau dicek di tangan dulu insya Allah lebih selamat. Itu salah satu hikmahnya. Ala kulli hal disunahkan sebelum wudhu disunahkan apa? Ghuslul kafain, membasuh kedua tangan. Sela-selanya juga ya. Sela-selanya juga diperhatikan. Kemudian disunahkan ketika membasuh tangan ini bersamaan. Tidak sunnah satu-satu. Ini. Kemudian yang kiri. Tidak, langsung bareng. Begitu juga semua anggota yang mudah untuk dilakukan secara bersamaan. Seperti telinga, dua telinga. Tidak sunnah satu-satu. Kanan dulu, kiri. Tidak. Tapi bareng. Semua anggota badan yang mudah untuk dilakukan secara bersamaan. Maka ya bersamaan. Nah, kalau misalnya ini tidak mungkin ini. Saya mau membasuh kedua tangan saya langsung dua-duanya tidak bisa. Karena saya menuangkan sendiri. Tidak pakai keran. Tapi nuang sendiri. Maka yang kanan dulu. Begitu juga telinga. Misalnya tangannya cuma satu. Tidak bisa langsung dua telinga. Maka satu kanan dulu. Semua yang mudah langsung dua. Kalau tidak bisa maka dahulukan yang kanan. Begitu. Nah, bahkan kalau dia mendahulukan yang kanan dulu, padahal dia bisa dua-duanya langsung, hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana di Syarhir Raud, dinukil dari Syarhir Raud. Tapi ada yang ngomong apa? Wakilah khilaful aula. Ada pendapat khilaful aula. Itu tadi membasuh kedua telapak tangan. Kemudian wal madmadah wal istinsyak. Madmadah itu berkumur. Diambil dari kata-kata maddah ya. Maddah itu memasukkan isalul ma ilal fam. Memasukkan ya, menyampaikan air ke mulut. Madmadah itu hukumnya apa? Sunnah. Berkumur. Wal istinsyak itu isalul ma ilal anaf. Dari nasyaqo, menyampaikan air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Nah, ini keduanya disunnahkan, madmadah dan istinsyak ini. Dan mendapatkan asal sunnah, yakni mendapatkan pahala paling sedikit mendapatkan kesunahan itu dengan cukup disampaikan aja. Walaupun ditelan. Walaupun tidak dimuntahkan, tidak diputer gini airnya. Walaupun sudah cukup mendapatkan sunnah. Kalau hidung walaupun hanya dimasukkan saja, tidak sampai disedot, tetap sudah mendapatkan kesunahan. Itu tadi madmadah dan istinsyak, paling sedikitnya ya. Kemudian disunnahkan madmadah dan istinsyak ini karena apa?
mengikuti Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi SAW dalam wudhunya karena ya tawadhu begini-begini. Sebelum wudhu, sebelum melakukan membasuh wajah, diriwayatkan Nabi SAW itu berkumur dan istinsyak. Kemudian ada hadis Nabi SAW bersabda, ma minkum rajulun madmadha yumadmidu wa yastanshiku fayastanshiru illa kharrat khotaya wajhihi wa khayashimihi. Tidak ada orang yang berwudu kemudian sebelum wudu dia berkumur, istinsyak dan istinsar. Nanti dijelaskan insyaallah istinsar itu apa. Kecuali jatuh ya. Khotaya wajhihi dosa-dosa dari wajahnya dan dari hidungnya. Yang jelas fadilahnya besar sekali, bahkan sebagian ulama mewajibkan khususnya madmadhah. Kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan. Karena ada hadis Nabi SAW, idza tawadda'ta famadmid, ya. Ada hadis Nabi SAW. Walihada sebagian ulama mewajibkan madmadhah, berkumur. Makanya jangan sampai meninggalkan sunnah ya. Jangan sampai meninggalkan sunnah. Itu tadi tentang madmadhah. Hikmahnya kenapa disunahkan madmadhah? Karena mengecek juga salah satu hikmahnya ngecek rasa dan baunya air. Oh kok ternyata ini bau najis ya. Yang tidak memungkinkan kecuali ini pasti baunya bau najis ini. Tidak mungkin tidak sih. Makanya apa? Ya berarti bisa langsung dihukumi najis. Kalau tidak mungkin kecuali kejatuhan najis. Najis. Wa ala kulli hal itu salah satu hikmahnya. Kemudian dalam madmadhah dan istinsyak ini ada beberapa cara. Ada namanya al-jama', ada namanya fasal atau wasal dan fasal. Jama' atau wasal itu yaitu menggabungkan dhobitnya wasal atau jama'. Apa dhobit itu? Qaidahnya ketika kita menggabungkan dengan satu cidukan air, satu cidukan menggabungkan antara kumur dan istinsyak, maka itu disebut wasal. Tapi kalau kita memisahkan maka disebut fasal. Fasal atau memisah. Fasal itu memisah. Nah, menggabungkan itu lebih afdol daripada fasal, daripada memisah. Jadi kalau kita lebih afdol karena apa? Karena riwayatnya ashah. Riwayatnya lebih kuat. Lebih kuat karena Nabi SAW diriwayatkan Nabi itu kalau wudu bi ghurfatin wahidah yatamadmad wa yastansyik. Yumadmid wa yastansyik. Madmadhah dan istinsyak. Kumur dan istinsyak dengan satu cidukan air. Itu lebih afdal daripada kita memisah. Dan itu muktamad mazhab Syafi'i ya. Yang dipendapati oleh Imam Nawawi. Berbeda dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan fasal atau memisah itu lebih afdal. Karena lebih bersih. Dan ada riwayat memang. Ada riwayat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berwudu kemudian fasal. Yakni memisah antara madmadhah dan istinsyak. Kemudian ngomong. Ra'aitu Nabi SAW tawadda'a mithla wudu'i hadha. Saya melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Memisah. Ada riwayat keduanya, cuma yang paling kuat itu menggabung antara ini dengan satu cidukan. Jamak sendiri ada 3 cara. Yang paling afdol, ringkasnya yang paling afdol adalah 3 kali cidukan per satu gayungan begini, satu gayungan langsung kumur dan jadi kumur istinsyak ambil lagi kumur istinsyak sampai 3 kali. Itu yang paling afdol. Kalau di antara fasal yang paling afdol adalah kumur 1, 2, 3 terus istinsyak 1, 2, 3. Jadi cuma dua gayungan ya. Yang penting misah antara ini dengan ini, tidak satu gayungan, itu disebut fasal. Jadi satu gayungan langsung mulut 3 kali terus ngambil lagi istinsyak 3 kali. Kalau fasal itu yang paling afdol. Kalau wasal yang tadi 3 gayungan dengan menggabung per satu gayungan itu yang paling afdol. Ala kulli hal itu ringkasnya antara wasal dan fasal.
Itu tadi membahas apa? Caranya menggabung cara madmadah dan istinsyak dalam wudu. Kemudian di antara 3 sunnah ini, ghusl kafain, yaitu membasuh kedua telapak tangan, madmadah dan istinsyak, itu tartib di antara ketiganya ini mustahik atau mustahak, tidak mustahab. Maksudnya apa? Untuk kita mendapatkan kesunahan tiga-tiganya wajib tartib. Kalau tidak tartib maka pasti ada yang tidak lengkap. Nanti ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Yang jelas kalau saya aja istinsyak dulu, terus baru kumur, baru membasuh tangan, pasti ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat apa? Itu khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Yang jelas kalau ingin dapat semua maka wajib tartib. Seperti apa? Iftitah dan ta'awud sebelum Fatihah di rakaat pertama. Takbir, baca Fatihah dulu baru baca doa iftitah. Tidak dapat kesunahan doa iftitah. Tidak dapat kesunahan ta'awud. Atau ta'awud sebelum doa iftitah, hilang kesunahan iftitah. Jadi harus urut. Setelah takbir, iftitah, ta'awud, baru baca Fatihah. Begitu juga di sini. Harus ghuslul kafain dulu, membasuh kedua telapak dulu, madmadah dulu, istinsyak, baru istinsyak terakhir. Kalau tidak urut pasti ada yang luput. Pasti ada yang luput. Nah, yang luput ini yang mana? Ini khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Ibn Hajar, kalau dia melakukannya tidak tertib, maka yang dapat hanya yang pada tempatnya saja, yang sesuai tempatnya. Misalnya, saya tidak melakukan membasuh, kan urutannya membasuh tangan, kumur, baru istinsyak. Saya tidak melakukan membasuh tangan, langsung kumur, baru istinsyak. Tidak ada yang dapat. Kenapa? Tidak ada yang sesuai tempatnya. Kenapa? Ghusl kafainnya tidak dilakukan. Itu menurut Ibn Hajar. Tapi kalau Imam Romli, yang dilakukan dapat, tapi yang sebelumnya, yang seharusnya urutannya sebelumnya tidak dapat. Jadi misalnya kalau melakukan, saya kumur dulu, baru membasuh tangan, baru istinsyak. Kumur, membasuh tangan, istinsyak. Maka dapat kumur dan istinsyak menurut siapa? Madmadah, kumur, membasuh kedua telapak, istinsyak. Maka menurut Imam Romli dapat yang madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak. Kenapa? Ghusl membasuh kedua telapak tidak sesuai tempatnya, maka dia tidak dapat. Apa ya? Kalau seandainya misalnya dia melakukan istinsyak dulu ya, sebelum yang lain misalnya, maka menurut Imam Romli yang dapat cuma istinsyak. Wes gitu intinya ya. Kenapa? Dia mendahulukan yang di terakhir, sehingga yang setelahnya ini sudah dianggap. Paham? Seperti orang membaca ta'awud sebelum iftitah, hilang sudah iftitahnya. Tapi kalau menurut Ibn Hajar, maka dia tidak dapat apa-apa berarti ya. Dia istinsyak saja, tidak melakukan madmadah dan ghusl kafain sebelumnya, maka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena istinsyak ini tidak sesuai tempatnya. Kalau sesuai tempatnya harus ghusl kafain dulu, madmadah dulu, baru istinsyak, baru dapat. Jadi kalau Ibn Hajar harus sesuai tempatnya baru dapat. Kalau Imam Romli walaupun tidak sesuai tempatnya, cuma kalau dia yang dilakukan istinsyak misalnya, yang urutannya terakhir, yang sebelumnya sudah tidak dapat. Misalnya kalau tidak berurutan sebenarnya, cuma ruwet gambarnya. Di gambarannya misalnya usul kafain, istinsyak, kemudian madmadah. Iya. Usul kafain, istinsyak, kemudian madmadah. Berarti menurut Ibn Hajar usul kafain dapat sunnah. Tapi kalau madmadah tidak dapat karena istinsyak
lebih dahulukan, kan gitu ya. Dahulukan. Menurut Imam Romli berarti istinsyak tidak dapat, madmadah dapat gitu. Karena begitu. Jadi kalau menurut Imam Romli Ghusl Kafain istinsyak madmadah. Madmadah. Kalau menurut Imam Romli yang tidak dapat berarti Ghusl Kafain jelas Ibn Hajar Imam Romli karena di awal dapat. Kemudian istinsyak setelahnya Imam Romli dapat. Imam Romli dapat, Ibn Hajar tidak dapat. Karena istinsyak menurut Ibn Hajar tempatnya setelah madmadah. Maka karena tidak sesuai tempatnya tidak dapat. Imam Romli dapat, yang dia lakukan dapat, yang dia akhirkan ini dari tempatnya yang tidak dapat. Dia madmadahnya tidak dapat. Pokoknya yang jelas kalau tidak urut pasti ada yang tidak dapat. Itu intinya ya. Kesimpulannya begitu. Makanya urut. Kalau tidak urut pasti ada yang bolong nanti. Berarti dianggap nggak madmadah sudah itu. Dianggap nggak madmadah. Dan kita sangat dianjurkan ya, termasuk sunnah-sunnah. Nanti ada, sebenarnya ada mungkin sudah lewat. Sunnah-sunnah mana kalau yang seharusnya kita dahulukan ini sunnah-sunnah mana? Pertama sendiri sunnah yang ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama, sebagian ngomong wajib, antaranya madmadah ini. Kita sangat ditekankan untuk melakukan itu. Jangan sampai tidak melakukan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan, menurut sebagian imam wudhu kita bisa tidak sah nanti. Bisa-bisa nanti ala kulli hal, makanya jangan sampai meremehkan hal sunnah ya. Khurujan min khilaf ya. Selain madmadah itu sunnah, juga mustahabnya itu khurujan min khilaf, karena ada yang mewajibkan Imam Ahmad itu. Idza tawadha'ta famadmid. Kenapa? Karena ada amr. Kalau amr itu yahtamil wujub. Bisa bermakna wajib. Ada yang perlu dibahas? Tafadhal. Oke, sedikit menambahi. Sunnah juga dalam madmadah al-mubalaghah ya. Sampai ilal hulqum. Kalau istinsyak sampai ilal khayshum ya. Illa lisa'im makruh hukumnya. Kalau ini bisa Disunahkan bagi orang yang berwudu dalam berkumur dan istinsyak mubalaghah. Mubalaghah itu bersangat dalam melakukan itu. Yaitu apa? Kalau kumur sampai aqsal hanak. Aqsal hanak itu ujung langit-langit yang paling dalam. Kalau disunahkan apa? Mubalaghah. Kecuali bagi orang yang berpuasa ya. Kalau istinsyak sampai khayshum. Sampai khayshum ini mungkin ya tulang ini ya. Jangan lebih. Karena bahkan makruh kalau tidak salah. Supaya tidak jadi su'uton atau sa'uton apa itu. Ilal dimag, ilal dakhil ya. Tidak dianjurkan terlalu dalam dihirup sampai masuk, itu bahaya itu. Cuma sampai sini aja. Cuma disunahkan juga apa? Ketika madmadah untuk memasukkan ini jari telunjuk ke tangan kiri ya, jari telunjuk tangan kiri ke gigi, kemudian gusi untuk membersihkan. Kalau ini setelah istinsyak disunahkan istinsar. Kalau tidak salah dengan khinsir ya, khinsir ya del yusra, kelingking. Yakni membersihkan, mengeluarkan kotoran yang ada di hidung setelah airnya keluar. Jadi sedot terus keluar. Sunahkan. Itu disunahkan juga. Jadi benar-benar bersih, masya Allah. Untuk siwak, kenapa kok nggak disamakan dengan madmadah? Yang mana tadi alasannya kalau siwak menghilangkan bau mulut, sedangkan madmadah itu juga menghilangkan bau mulut. Apalagi tadi diterangkan disunahkan untuk ketika madmadah istiyak bil yad, bil usbu. Itu kan otomatis kan juga
siwakan juga namanya. Bahkan siwak dengan, kalau siwakan dengan apa namanya, jari itu kan makruh juga. Lalu masalah asar yang ada di siwak yang basa-basa itu katanya tadi kan membatalkan. Tetapi asar dalam madmadoh itu kalau nggak salah tidak membatalkan. Seperti itu, Habib. Kalau siwak itu kan dia memang tujuannya memang bersihkan mulut ya, untuk menghilangkan bau. Nah, makanya harus menggunakan yang kasar. Jari ini tidak bisa dibuat bersiwak ya. Jari ini tidak bisa dibuat bersiwak. Jadi kalau ini dikatakan bersiwak itu tidak bisa. Walaupun jarinya kasar. Kalau masih nyambung. Kalau pakai jarinya orang baru boleh. Lah, selama pakai jarinya sendiri maka tidak bisa disebut bersiwak. Itu siwak ya, itu siwak. Cuma wallah alam kenapa kok tidak dibedakan? Ya memang ya itulah karena ada ikhtiar yang menyatakan tidak makruh karena pertimbangannya sebetulnya siwak tidak izalatul khuluf ya. Khuluf itu karena khuluwil maidah. Terjadinya khuluf karena khuluwil maidah. Jadi siwaki itu berarti bukan izalatul khuluf. Khuluf itu bau yang tidak enak. Itu diantaranya ilahnya itu. Lawang kita kumur itu lebih daripada siwak sebetulnya. Tetap disunahkan dalam wudu. Tapi apakah itu termasuk izalatul khuluf? Ya enggak. Karena khuluf itu bau yang tidak enak bukan karena bau mulut, tapi kosongnya perut. Nah, itu yang diantara pertimbangan dikatakan tetap sunnah itu pakai siwak, dan salaf kita pakai siwak. Kecuali ba'da sholat isya, ba'da sholat asar mereka nggak pakai siwak. Mendekati maghrib mereka nggak pakai siwak. Sama dengan sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, sunatul wudu. Kalau pada sholat asar nggak sholat salafnya kita. Itu kalau kelihatan nanti habaib misalnya setelah sholat asar kok ada tahiyatul masjid, paham nanti itu karena ngamalkan itu, nggak melaksanakan itu. Nggak melaksanakan itu. Begitu juga istihyak, ngambil tengah-tengah tawasud. Tetap sunnah mengamalkan mukhtar daripada Imam Nawawi pakai siwak, tapi setelah sholat asar ditinggalkan. Ditinggalkan itu. Nah. Kemudian kalau masalah kenapa kalau bekasnya atau air yang ada di siwak itu membatalkan? Karena tahakkuk ya, ada ain di situ yang bakal ketelan. Kalau madmadho tahakkuk pasti ada ain yang masuk, setelah madmadho batal. Sama. Kalau tahakkuk karena itu Sama-sama wajib dimas kan. Nah itu kalau masih tahakkuk ada di situ bukan syak ya, maka batal ditelan. Tapi kenyataan kalau orang berkumur itu nggak mungkin airnya keluar kan, pasti masih ada yang tetap dan itu tertelan. Pasti itu dari mana tahakkuk itu? Kalau pasti itu, kalau itu bukan pasti. Kalau nanti keluarkan ya pasti keluar. Yang ada di sini belum pasti itu. Asar yang menempel di mulut kan. Asar tidak membatalkan. Asar tidak membatalkan. Iya, asar. Bukan asar matmadho, asar semuanya itu. Kalau hanya asar seperti tinli, diludakan itu, cuma di situ ada karoha. Ada karoha. Tidak ada asar. Cukup ya? Ya. Kalau Ada ibadah. Masalah kemakruhan bagi orang yang puasa ba'da zawal, selain karena memang perubahan bau itu biasanya dimulai setelah zawal, tapi juga dikuatkan dengan riwayat daripada Nabi SAW, u'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan. Di antaranya wa amma tsaniyah fa innahum yumsuna
wa khalufu atya afwahihim atyabu indallah min rihil misik wal masa ba'da zawal. Jadi dikuatkan karena ada ibarah yumsun. Yumsun itu kalau dalam bahasa masa itu ba'da zawal ilal ghurub. Karena itu Yumsunnya apa? U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan. Ada 5 hal. Di antaranya wa amma tsaniyah fa innahum yumsuna wa khalufu afwahihim atyabu indallah min rihil misik. Itulah cuma kan di situ khuluf. Apakah itu siwak izalatul khuluf? Itu yang ditanyakan tadi. Makanya kan itu di sini ada khilafnya antara tetap mustahab dan antara karoha. Kalau yang karoha karena ada izalatul khuluf gitu loh. Tapi kalau yang mukhtar karena khuluf itu adalah bukan karena taghayyurul faham, tapi khuluwul maidah. Khuluwul maidah, kosongnya perut daripada makanan kan gitu. Mungkin itu bisa diambil karena salaf itu tumsuna. Tumsuna biasanya itu adalah sore hari kan, masak. Tumsuna mungkin itu yugawi ma tabailai salaf itu. Waktu. Apakah sunnah madmadha wal imsak jika airnya keruh? Itu aja. Ya tidak apa-apa, tetap sunnah ya. Selama tidak najis ya, selama tidak najis ya tidak apa-apa. Selama tidak najis dan tidak yadur. Kalau tahaggak bahwa itu yadur, haram. Nah ya, bahkan itu buat wudhu pun juga bisa haram kalau itu yadur. Itu tayamum. Nah, selama tidak yadur dan selama tidak najis.